Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. Bengkel Budaya Indonesia. Ban kempes Bukan, denger dong Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari Selasa dan Kamis, jam 8 malam. .1 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sobat Budaya, selamat malam, ketemu lagi sama Aisyah malam ini di Bengkel Budaya Indonesia. Tidak sendiri kalau sudah menyaksikan di siaran langsung Facebook dan juga YouTube Pro 4. Malam ini Aisyah sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang merupakan pemuda berbakat dari kota Tanjung Pinang. Karena nama-nama mereka ini ya sebetulnya sudah, kalau disebutkan sekali udah tahu, oh dia nih orangnya. Bahkan ditutupin masker aja udah pasti tahu sama mereka bertiga ini, ya kan. Kalau sebenarnya malam ini kita nggak usah sebutin mereka tuh apalah ya, karena memang udah dikenal. Ya udah dikenal. Siapa sih yang nggak kenal sama mereka bertiga? Jadi kita akan bahas tentang karya-karya mereka saja pada malam ini. Setuju nggak? Siap. Tadi udah dinotet kan sama muaranya, tolong. Tapi tetap lah ya, kan kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi memang ada yang udah kenal, ada yang memang separuh kenal, ada yang memang belum kenal. Jadi kalau saya sih memang belum kenal sama mereka bertiga ini. Baru malam ini ketemunya sama abang yang di sebelah saya 1 orang. Sama yang di sebelah kiri saya 2 orang. Yang pertama ada Bang Rendra Setiadiharja. Yang mana nih orangnya nih? Hai. Oh ini Bang Rendra. Ini Bang Ren. Oh ini Bang Rendra ya. Bang Rendra Setiadiharja. Katanya Bang Rendra ini juga merupakan pemecah rekor muri berpantun 6 jam ya Bang? Alhamdulillah. Oke. Terus yang kedua ada Barozi Alaika. Sana. Oh, iya. Kalau Rozi ini dia pemecah rekor muri berpantun 10 jam. Wow. Jam 10 menit 10 detik. Ush. Hebat ya. Terus juga belum. Ada Yowan Sutrisna Nugraha. Saya. Kalau Yowan sendiri rekor muri penulis pantun dengan sampiran sama terbanyak. Saya. Oh, kalau nggak salah itu yang Tanjung Pinang apa sih? Tanjung Pinang Negeri Pantun. Oke. Kota Gurindam Negeri Pantun. Kota Gurindam Negeri Pantun. Nah, itu ada berapa banyak kemarin pantunnya? Ada 2000. Wow. Jadi mereka inilah yang akan bersama dengan kita di acara Bengkel Budaya untuk membahas sebuah buku yang malam ini diluncurkan. Yang Tengok. memiliki jenama Kerongsang. Jenama. Iya betul. Jenama Kerongsang. Jenama Kerongsang ini dia bukunya. Tajuk. Ya, tajuknya adalah Ya udah jangan jenama lagi. Udah tajuk masih jenama. Judul bukunya adalah Kerongsang dalam kurung 500 pantun warisan. Nah, Siapa dikurung? tulisannya 500 pantun warisan. Jadi di sini terdapat 500 pantun buah karya dari ketiga para pemuda hebat ini. Kita akan bahas sama mereka bertiga ini apa yang menjadi arti ataupun apa ya, pengertian dari kerongsang dulu deh. Ya benar. Kalau lihat dari sekilas kan ya gambarnya ini kayak Pin ya, kalau pin, bros. mungkin ada maksud tersendiri kenapa mengambil kerongsang. Siapa yang menjawab dulu? Mungkin dari nama paling atas ya, Rendra Setiadiharja. Oke. Ya, silakan. Bunga sekuntum tumbuh di taman. Asyik. Daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai salam pembuka kata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanam si daun salam. Jangan ditanam si pokok saja. Terima kasih yang sudah jawab salam. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Nah, jadi kalau ditanya mengenai tajuk kerongsang nih, ini adalah sebenarnya diskusi kita bertiga lah.
Nah, itu sebenarnya apa bagus judul buku ni, kan begitu. Jadi kalau di dalam buku ni, di belakang buku ni ada dia sebenarnya apa makna kerongsang. Biasanya kalau orang dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, kerongsang tu disebut sebagai perhiasan. Dia bisa disematkan di dada, dia ada, kenapa dia gambar ini adalah sebenarnya kerongsang, salah satu bentuk kerongsang. Jadi dia perhiasan. Dia biasa disematkan di baju dekat dada, atau dia disematkan dekat peci atau tanjak. Jadi dia dia hiasan. Nah, kenapa kami bertiga memberi nama kerongsang? Karena pantun itu adalah sematan juga, adalah perhiasan. Perhiasan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Ya, perhiasan apa? Perhiasan bahasa tutur. Jadi orang tahu bahawa pantun itu adalah salah satu keindahan bahasa tutur, selayaknya keindahan perhiasan. Nah, jadi kerongsang ni, buku ni berjudul Kerongsang. Kami berniat menjadikan pantun-pantun yang di dalam buku ni adalah sebagai perhiasan yang akan kami titipkan kepada generasi-generasi seterusnya. Maka dia pantun-pantun yang kami ciptakan di sini berjudul 500 Pantun Warisan. Jadi dia bukan pantun lah, bukan sebarang pantun begitu. Jadi dia pantun yang memang punya makna yang tinggi, punya makna yang indah sebagaimana filosofis dia. Filosofis dia adalah sebuah perhiasan sebagai perhiasan komunikasi. Oleh karena itu tak sebarang pantun yang masuk di sini. Edisi spesial. Edisi spesial. Pantun dengan edisi spesial lah. Nah, dia sebagai perhiasan yang kemudian nanti mungkin 10, 20, 50 tahun, entah itu kami masih ada atau tidak, pantun-pantun dalam buku inilah yang nanti akan jadi perhiasan untuk anak cucu nanti. Dan menjadi warisan. Dan menjadi warisan yang akan kami titipkan selayaknya pantun-pantun zaman dulu. Nah, kalau kita kenal dulu kan 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2-3 banyak ku cari, manakan sama dengan Aisyah seorang. Itu pantunnya sudah lama sekali. Yang kita tak tahu siapa pengarangnya. Nah, kami bermaksud menjadikan pantun ini sebagai perhiasan yang akan kami titipkan kepada generasi-generasi seterusnya. Dan pantun ini akan terus bertambah, nanti bukan jadi 500 sampai 1000 dan sebagainya. Jadi itulah kenapa kami beri nama Kerongsang. Dan itulah maknanya kerongsang itu bukan hanya sekedar perhiasan, tapi dia adalah suatu perhiasan berupa pantun, perhiasan komunikasi yang kemudian akan bisa diwariskan ke generasi Dan selanjutnya. bisa Begitu. Oke. Makanya Pertanyaan kalau kita nak berkarang itu kita harus tunggu air kerongsang. Air kering, Pak. Kerontang. Kerontang. Kering. Iya. Kering kerontang, Pak. Dia kawan saya Barozi ni, dia semenjak nikah tu Agak lain sikit. Agak lain sikit. Kita maklum aja lah. Iyalah. Mikir pampers kan. Awas yang jaga-jaga kita. Aduh, nih. Ya udah tiba-tiba aja dia nyeletuk sendiri dan Mohon maaf lah. nggak apa-apa. Oke, kita ke nama kedua, Iwan Sutrisna Nugraha. Saya. Ini kan di dalam kurungnya ada 500 pantun warisan. Kenapa lebih memilih angka 500? Hanya segitukah mampunya teman-teman bertiga? Oh, oke. Atau memang sengaja disembunyikan untuk the next jilid 2 atau apa nih? Ya, silakan. Kalau jawaban jujurnya, kenapa 500? Pertama, menghemat kuota tebal dan tipis. Oh, gitu. Tebal dan tipis buku. Karena jujur saja, buku Kerongsang ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Kecuali pihak bini-bini kami yang terus selalu mendoakan. Alhamdulillah masih didukung oleh istri-istri Iya. ya. Hai bini gitu ya. Hai bini, I love you bini. Itulah kenapa memilih 500. Terus juga kenapa 500? Karena waktu itu kami coba bermufakat di suatu kedai kopi. Kami bermufakat kita harus menerbitkan buku yang unik, yang bisa dilegitimasikan zaman ke zaman, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi karena tempo yang singkat itu, akhirnya kami bermufakat, kita bagi sama Adil. Kalau 600 nampaknya ini buku agak tebal sikit dan agak mahal sikit. Jadi akhirnya kami bermufakat, okeylah kita ambil 500. Dan kabar baiknya adalah Kerongsang ini akan update zaman ke zaman. Jadi kami akan terus mengupdate Kerongsang ini. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan akal sehat, kami akan update ini paling tidak minimal setahun sekali. Jadi akan ada kerongsang yang berikutnya. Dan pantun ini tidak hanya berhenti pada 500, bisa 5.000,
bisa 500.000, bisa 5 juta pantun. Oke, tergantung sponsornya. Tergantung ya. sponsor. Sponsor kuat bila perlu 5.000 sekaligus kita langsung terbitkan. Betul. Tapi karena tak ada sponsor ini, mungkin the next pantun, the next kerongsang kita terbitkan 500-100.000 dulu. Oke. Oke, nanti pantun lagi tahun depan lagi kita terbitkan lagi 500-100.000 dulu. Tapi terus ini akan menjadi lebih tebal. Dan insya Allah ini kami upayakan tahun hadapan ketika sudah cukup nilai angkanya, kita coba memecahkan rekor muri dengan buku pantun warisan terbanyak se-Indonesia, insyaallah. Wih. Tapi ada satu pantun ya? Apa tuh? Ada satu pantun. Ha. Tanam-tanam si pokok duku. Saya. Duku dibawa sampai Melaka. Ha. Encik Isah sudah dapat buku. Sila baca, sila dibuka. Mumpung ya kan, mumpung karena penulisnya ada di sini, jadi karena saya udah dikasih langsung nih sama salah seorang penulisnya juga perwakilan Cia. Jadi pengennya juga pengen minta dibukain langsung. sama Dibukain orang. langsung. Nih bini nonton Ren. Ya, saya. Oke, saya tanya sama Mbak Rozi. Ya. Kenapa memilihnya teman-teman tuh memilih kepada pantun warisan? Kan ada banyak jenis pantun ya yang bisa diabadikan begitu di buku. Tapi kenapa kok? Aduh, makasih ya. silakan Mbak Rozi. Baik. 500 pantun warisan. Kami bertiga ini, saya adalah generasi yang paling bontot. Ya, generasi yang pertama dan kedua itu Bang Rendra sama Bang Yowan, dan beliau ini juga termasuk salah seorang mentor dan guru saya, baik itu dalam bidang sastra lisan dan tulisan. Dan pantun warisan, kenapa kami mengambil ini menjadi sebuah pantun warisan? Karena kami mengutamakan kesempurnaan. Sebuah kesempurnaan yang kami daulatkan, yang akan kami terbitkan. Jadi bukan hanya sekedar pantun, tetapi dalamnya juga terdapat berbagai intisari dan makna. Dalam hanya sampiran, tidak hanya sampiran tapi isi, dan juga ada hubungan antara sampiran dan isi, sehingga kami mendaulatkan ini sebagai pantun warisan. Dia tahu ada pantun warisan tadi 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing belang, 2-3 Dapat kucari, manalah satu adik seorang. Itu pantun-pantun yang memiliki runut dan rima irama yang sama. Nah, silakan dibuka buku ini. Bagi yang belum punya mungkin bisa belum iklan ya. Belum. Nanti. Tidak sabar nih iklan. Mungkin ada yang hendak membedah, tentu dengan tangan terbuka kami. Kami akan sambut bahwasanya pantun yang kami ciptakan ini betul-betul pantun yang memiliki makna, tidak hanya pada isi tapi juga pada bait sampiran. Jadi masing-masing memiliki karakter. Saya dengan karakter saya, Bang Rendra dengan karakter Bang Rendra, dan Bang Yuan dengan karakter Bang Rendra. Jadi tidak ada kesamaan dalam pantun ini. Nah, makanya hebatnya sastra itu di situ, hebatnya pantun di situ. Walaupun ada 10 orang pemantun, itu kita akan bisa tengok nih. Ini karakternya pantun seperti ini. Jadi kalau kita ketemu pantun, ternyata tahu nih orangnya seperti ini. Begitu juga ada dalam pantun ini. 500 pantun ini tidak ada pantun yang sama antara kami bertiga. Dan masing-masing sampiran dan isinya juga memiliki karakter masing-masing. Dan itu tentu saja kami menyempurnakannya sehingga bisa dan patut layak untuk dianggap sebagai pantun warisan. Mungkin abang-abang saya boleh nanti dilanjutkan. Dari sekian banyak 500 pantun ini pembagiannya sama rata? Pembagiannya harusnya sama rata, tapi tadi mengingat kata Bang Yuan dan lain sebagainya, jadi karena saya adalah adik yang paling bontot, saya dapat jatah lah paling sikit. Beliau ini masing-masing 200, saya dapat jatah 100. Tapi jatah terbit tetap payah sama. Karena tak ada sponsor. Dia protes. Tapi Esa, saya nengok ni macam tak adil pada malam hari ini. Kenapa tuh? Kata orang bilang kalau jalan jauh ke Pulau Pangkil, air surut pergi berkarang. Ni nampak kamera tak adil, muka saya kabur seorang. Iya, tunggu. Iya, tak ya pula ya. Tapi gini Tuan Hamba. Saya. Jikalau Tuan pergi ke jikalau Tuan pergi ke seberang. Pergi ke seberang Masang Jermal. Bukan muka kabur seorang. Dia tergantung banyaknya amal. Iya. Ya udahlah ya. Terus ini kan tadi disampaikan kalau pembuatan buku ini juga dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Memangnya sesingkat apa sih? Nah, seberapa singkat? Kita tengok, kalau tak salah tak sampai 1 bulan ya. Tak sampai 1 bulan. Tak Jadi sampai Tak sampai 1 bulan sudah tercipta 500 pantun ya? 500 pantun jadi sudah begini terkumpulkan. cerita dia. Apa nama dia? Kalau lihat dari buku ni kan terbit dia bulan Juni kalau tak silap ya. Ya. Jadi baru bulan Juli lah. Baru juga buku ni. Jadi baru terbit.
Jadi memang pembuatan ini sangat singkat lah. Jadi dari awal tahun 2021, ya memang pantun-pantun ini ada yang memang sudah lama, sudah ada lebih dahulu. Tetapi dia sedikit lah, baru ada 10-20 pantun begitu kan. Nah jadi betul kata Yohan tadi, kita berkumpul dan bermufakat dalam satu kedai kopi. Kita coba buat sesuatu yang menarik, tapi dengan target dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi awal terakhir kita berkumpul itu bulan apa kira-kira? April ya? Waktu itu yang jelas belum ada lagi razia-razia swab tuh. Ya. Belum ada. Jadi belum ada disiram. Belum ada siram-siram. Iya, tahu kita masuk situ. Oh iya. Kita bahas pantun. Oh iya saya lupa. Mohon maaf. Maklum lah. Jadi karena kami bermufakat bahwa sekitar bulan Maret atau April tuh, ayo kita terbitkan buku yang bukan sembarang pantun. Nah, jadi saya kasih contoh pantun-pantun yang zaman-zaman dahulu kan. Pantun-pantun simbolik, kebetulan pantun-pantun negeri jiran tuh modelnya begini gitu kan. Nah, dengan tentunya apa yang kami buat ini bukan tanpa dasar. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, kenapa anak-anak ini buat macam gitu? Nah, gitu kan. Jadi kita punya referensi, ada buku yang kita baca, ada buku Prof Muhammad Haji Saleh dari Malaysia, ada buku Ahmad Hussein dari Malaysia. Beberapa referensi kita baca yang kemudian melegitimasikan pantun itu boleh diciptakan seperti itu. Nah, jadi tadi kalau kata Yohan dan Mbak Rozi pantunnya berkias, pantunnya punya makna. Misal satu contoh pantun beginilah. Salah satu pantun saya yang bernomor 42 itu bunyinya begini. Jikalau jongkong hanyut ke selat, jangan angin disangka ribut. Jikalau bengkung tidak mengikat, jangan kain disangka kusut. Jadi itu pantun kita buat sampiran dan isinya punya makna yang sama. Pantun yang nomor 42 yang saya punya ini adalah bermakna kalau ada sesuatu yang sudah terjadi, jangan salahkan yang lain begitu. Perlu ditelisik, perlu disiasat. Nah, itu ada dasarnya. Nah, jadi kita coba challenge lah kawan-kawan ini, coba tantang kawan-kawan, bisa tak buat macam kayak gitu? Kita buat sesuatu yang berbeda, yang kemudian nanti bisa kita tinggalkan kepada anak cucu kita, tapi bukan sembarang pantun. Hari ini kan orang mungkin buat pantun biasa-biasa aja gitu kan. Atau buat orang yang isinya sudah dapat terbaca maknanya apa. Yang penting AB-AB gitu. Yang penting AB-AB. Tapi kita buat yang lebih dari sekedar pantun AB-AB. Ternyata alhamdulillah kami bertiga bisa dalam waktu yang tempo singkat-singkatnya. Bulan Maret tuh kalau tak silap kita bermufakat, bulan Juni nih sudah kita terbitkan. Nah, alhamdulillah begitulah. Jadi maksud desa, pantun keunikan dari pantun warisan ini adalah dia adalah pantun simbolik. Di mana pembayang atau sampiran dalam pantun itu sudah menggambarkan makna isi daripada baris isi. Saya ambil contoh nih. Saya ambil contoh dari pantun Dinda Baruzi. Ada pantun di nomor 412. Kirakan rambai jatuh di ranggah, rupanya surau dilempar batu. Kirakan melambai mengajak singgah, rupanya menghalau menutup pintu. Artinya ada simbolik-simbolik yang dimana di dalam sampiran dan di dalam isi itu bisa dikaji makna yang lebih dalam. Ada juga misalnya di pantun 216. 216. 216. Harap merpati lepas terbang, dijerat budak sewaktu pagi. Harap menampi beras sedulang, rupanya dedak kusangka padi. Nah, jadi merpati menampi, budak dedak gitu ya? Tidak juga, tapi bukan hanya itu. Harap nih, kita ambil baris pembayangnya ya. Harap merpati lepas terbang, dijerat budak sewaktu pagi. Artinya apa? Kita berharap sesuatu itu terjadi, tapi ternyata sesuatu itu ternyata tidak terjadi. Kita mengharap nih merpati lepas terbang nih, rupanya dijerat budak waktu pagi. Berarti kan tak jadi terbang dah. Isi dia harap menampi beras sedulang. Sedulang nak ditampi. Rupanya dedak kusangka padi. Tak jadi. Artinya di sini adalah menekankan janganlah berharap kepada sesuatu yang terlalu berlebihan ketika kita tidak mampu membaca seperti apa prediksi ke depan. Itu. Susah nggak sih buat pantun kayak gini? Jangan tanya. Harganya 47.000. Jangan tanya. Ini sempat berkelahi laki bini, anak beranak semua lah. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, kalau berapa pengen kali tahu kena masa muka sama ini. Tak ditegur. Jangan masa muka, balik belakang. Jangan curhat. ya sudah, kalau pengen tahu berapa harganya, walaupun tadi sempat tersebut, walaupun samar-samar ya kan, dan di mana ada jualnya buku ini, nanti kita akan bahas ya sahabat budaya. Yang ingin bergabung boleh di line telepon kita 077145055661, WhatsApp 081170488860, atau bisa juga ikut komentar di Facebook
Facebook Pro 4 Tanjung Pinang dan juga live streaming di YouTube kita Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kembali sesaat.